Bab 120. Burung tetangga. Obrolan antara sang adik dan kakak masih berlangsung. Meskipun saat ini hati Velty sedikit tertekan dengan perkataan adiknya yang langsung saja pada inti dilema yang sedang ia jalani saat ini. Ya udah kak, kalau seandainya itu alasan kakak, belum siap kakak tinggal bilang aja. Tanpa harus kakak cuekin dia, telepon tidak dijawab, pesan tidak dibalas. Biar dia gak merasa diberi harapan palsu kak, dan supaya dia juga bisa mencari wanita lain yang lebih siap menjalin hubungan dengannya dari kakak. Sebuah ucapan yang bermaksud memanas-manasi sang kakak. Mendengarkan ucapan sang adik, Velty langsung menatap tajam wajah adiknya yang sedang mengunyah buah apel yang tadinya ia ambil dari kulkas. Dan tatapan itu artinya tidak berterima dengan saran sang adik. Lah, kakak inilah, diterima gak mau. Disuruh lepas aja biar Altar bisa nyari cewek lain gak boleh. Terus kakak maunya gimana sih? Kakak takut gagal lagi loh dek. Jawab Velty membuat Canary melotot, pasalnya si adik mengira bahwa kakaknya diam dan tidak menjawab. Itu sama aja artinya, kakak tidak nerima dia. Canary menghembuskan nafasnya. Kakak tinggalin aja dia. Jangan buat dia semakin terus berharap. Sang adik berpura-pura lugu, padahal sengaja memanas-manasi. Gua juga gak bisa. Akhirnya Velty mengungkapkan isi hatinya, dan itu artinya pancingan dari sang adik berhasil meluluhkan hati kakaknya untuk berkata jujur. Lah, kenapa kak? Canary masih terlihat sok lugu. Aku juga suka sama dia. Bisik Velty tapi masih didengar oleh adiknya, dan juga seorang pria tampan yang tengah berdiri sedikit jauh dari tempat mereka ngobrol. Ingat yang aku bilang kak, kalau cinta sama seseorang, kalau menyukai seseorang, katakanlah, jangan dipendam saja. Velty semakin merasa bingung, dan tidak menjawab perkataan adiknya, sebab dia sebenarnya sudah sangat cinta bahkan mengharapkan Altar dalam hidupnya. Namun hati kecilnya masih syok dengan perceraian mereka Aldo, hanya karena dia yang selalu sibuk dengan pekerjaannya tanpa memikirkan kewajibannya untuk seorang suami. Kak, aku punya sebuah istilah, coba kakak dengerin baik-baik ya. Ucap Canary berlaga orang tua, sampai membuat kakaknya langsung fokus menatap wajahnya. Kalau Kak Aldo pernah menganggap kalau rumput tetangga lebih hijau, mengapa kakak tidak punya pikiran kayak gitu? Velty sedikit bingung memahami maksud adiknya. Mungkin sebuah peribahasa yang jarang ia dengar, maksudnya dek. Aduh kak, kakak ini gimana sih? Itu aja gak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, kalau Kak Aldo pernah menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau, mengapa juga kakak gak berpikir kayak gitu? Kalau burung tetangga lebih berkicau dibanding burung Kak Aldo. Velty langsung melempari bantal sama adiknya yang sedang ia pangku tadi. Dasar Owon, otak lu kok jadi aneh gini adikku. Protes sang kakak. Canary malah tertawa melihat kakaknya bagaikan cacing kepanasan dengan protesnya. Yang tadinya kakaknya sedang fokus mendengarkan nasihatnya. Ternyata ujung-ujungnya tentang burung. Udahlah kak, kakak beresin tuh masalah kakak dengan Kak Altar. Walaupun kami sering berantem, berdebat, tapi demi kakak aku siap menerima Kak Altar jadi bagian dari keluarga kita. Canary sambil berdiri. Mau ngasih waktu dan tempat buat kakak sama Kak Altar. Jawab Canary sambil menunjuk dengan tatapannya ke arah belakang kakaknya,
yang kini Altar sedang berdiri di sana yang telah mendengarkan dan mengikuti obrolan mereka sedari tadi. Altar menatap calon penyemangat dirinya dengan berbinar. Tanpa basa-basi, Velti langsung menatap ke arah tatapan adiknya, dan ternyata di sana telah berdiri pria tampan yang selalu hadir dalam hidupnya tiap malam, bahkan detik. Wajah Velti terlihat hangat dan bersemangat, tak kalah saing dengan wajah Altar yang sangat berbinar-binar, walaupun sedikit gugup karena keduanya memiliki perasaan yang berlebihan antara satu sama lain. Tanpa basa-basi, Altar langsung menghampiri si janda muda dan duduk di sampingnya dengan tatapan yang saling menatap, seolah keberadaan Canari di sana tidak dianggap. Seru Canari berhasil membuat mereka mengalihkan tatapannya ke arah channel. Di sini ada banyak CCTV ya, itu no, menunjuk dengan jari telunjuknya. Jadi jangan macam-macam kalian. Keduanya diam, dan hanya bisa menjawab dengan senyuman ketika adiknya berpesan, supaya tidak boleh macam-macam. Soalnya CCTV telah siap memantau di setiap sudut ruangan. Mas, panggil Canari kepada suaminya yang sekarang lagi berada di luar. Iya, ada apa? Tanya Basten dari depan. Ayo kita ke surga sekarang, si Dedek butuh amunisi. Ajakan Canari terhadap suaminya membuat Velti dan Altar tersenyum. Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa supportnya dong guys, biar Mas El semangat nih.